Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang subjektivisme dan objektivisme. Baik, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama adalah Aisyah Elsa Maharani, Aswa Umu Kalsum, Nurmalasari, saya sendiri Irene Klesya, Patriana Putri Rahudin, Andi Atifah Salah Asdam. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, adapun abstrak, subjektivisme dan objektivisme merupakan dua pendekatan filosofis yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan pengetahuan, khususnya dalam metode ilmiah. Subjektivisme menekankan peran pengalaman, persepsi, dan interpretasi individu dalam memahami realitas, sedangkan objektivisme menekankan adanya kebenaran yang independen dari pandangan pribadi dan bersifat universal. Dalam praktik ilmiah, keduanya seringkali dipandang sebagai kutub yang berseberangan, namun sebenarnya dapat saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, perbedaan mendasar, serta implikasi dari subjektivisme dan objektivisme dalam proses pencarian kebenaran ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, studi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap unsur subjektif dalam proses pengamatan dan interpretasi ilmiah tidak serta-merta meniadakan objektivitas, melainkan memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas suatu fenomena. Sebaliknya, objektivisme berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keandalan data ilmiah. Oleh karena itu, integrasi yang seimbang antara kedua pendekatan ini menjadi penting untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya akurat secara logis, tetapi juga relevan secara kontekstual. Next. Adapun latar belakang, ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perdebatan filosofis yang mendasarinya. Salah satunya adalah mengenai peran subjektivitas dan objektivitas dalam membentuk pengetahuan ilmiah. Subjektivisme menempatkan individu sebagai pusat dari konstruksi pengetahuan, menganggap bahwa apa yang diketahui dan bagaimana sesuatu diketahui tidak dapat dipisahkan dari pengalaman dan persepsi subjek. Sebaliknya, objektivisme menegaskan perlunya pendekatan netral, impersonal, dan terstandar agar pengetahuan yang dihasilkan dapat dianggap sah secara ilmiah. Perbedaan paradigma ini tidak hanya berdampak pada teori pengetahuan, tetapi juga pada metodologi penelitian yang digunakan di berbagai disiplin ilmu. Di tengah berkembangnya paradigma post-positivisme dan konstruktivisme, muncul kesadaran bahwa pendekatan yang terlalu ekstrem terhadap salah satu sisi akan menghasilkan pemahaman yang parsial. Oleh karena itu, semakin banyak peneliti yang berupaya menjebatani keduanya melalui pendekatan interdisipliner dan metode campuran. Penelitian ilmiah kontemporer semakin mengakui bahwa subjektivitas dan objektivitas adalah dua aspek yang tak terpisahkan dari proses pencarian pengetahuan. Pemahaman mendalam terhadap peran keduanya akan membantu menghasilkan penelitian yang tidak hanya valid dan reliabel, tetapi juga relevan dan kontekstual. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu apa pengertian subjektivisme dan objektivisme dalam konteks filsafat ilmu. Yang kedua, bagaimana peran subjektivisme dan objektivisme dalam pembentukan pengetahuan ilmu. Tiga, apa saja kelebihan dan kelemahan dari pendekatan subjektif dan objektif dalam proses penelitian. Empat, bagaimana pandangan subjektivisme dan objektivisme mengaruhi validitas hasil penelitian ilmiah. Yang kelima, apakah kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam metode ilmiah dan bagaimana penerapannya. Adapun tujuannya, yang pertama itu menjelaskan pengertian subjektivisme dan objektivisme dalam filsafat ilmu. Yang kedua, menguraikan peran subjektivisme dan objektivisme dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kelemahan pendekatan subjektif dan objektif dalam penelitian. Yang keempat, menjelaskan pengaruh kedua pandangan terhadap validitas hasil penelitian. Yang kelima, menunjukkan bagaimana subjektivisme dan objektivisme dapat saling melengkapi dalam metode ilmiah.
Selanjutnya, kajian pustaka. 1. Subjektivisme. Definisi. Pandangan bahwa satu-satunya hal yang dapat diketahui dengan pasti adalah diri sendiri dan pengalaman pribadi. Tokoh utama, Rene Descartes, dengan prinsip cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, yang menegaskan bahwa kesadaran diri adalah dasar dari semua pengetahuan. Inti pandangan. Pengetahuan tentang dunia luar bergantung pada pengalaman dan persepsi pribadi. Apa yang kita ketahui melalui indera adalah hasil dari kesadaran kita sendiri, bukan realitas eksternal yang independen. Dalam penelitian ilmiah, hasil dan interpretasi penelitian dapat dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan pengalaman pribadi. Subjektivisme mengetahui bahwa manusia sebagai subjek memberi makna terhadap data dan hasil peneliti. Next. 2. Objektivisme. Definisi. Pandangan bahwa realitas objektif ada terlepas dari kesadaran atau pandangan subjektif manusia. Inti pandangan. Objek yang kita persepsi memiliki keberadaan dan kualitas yang independen dari pengamat. Dalam ilmu pengetahuan, objektivitas berarti sikap ilmiah yang netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh nilai atau subjektivitas peneliti. Tokoh utama Auguste Comte dengan positivisme menekan bahwa ilmu terdiri di atas fakta empiris yang dapat diamati, diulang, diukur, dan diuji secara independen dari pengamat. Tujuan menjamin validitas penelitian melalui kesesuaian terhadap fakta objektif dan metode standar. Adapun kajian pustaka yang ketiga yaitu kritik dan pendekatan alternatif, yaitu tokoh seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Mazhab Frankl menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak mungkin sepenuhnya objektif. Dan yang kedua itu pengetahuan selalu dibentuk dalam kerangka paradigma, nilai, keyakinan, dan interpretasi ilmuwan. Juga fakta pun tidak netral karena selalu dimaknai dalam konteks subjektif tertentu. Dan kajian pustaka yang keempat yaitu hubungan antara subjektivisme dan objektivisme dalam penelitian ilmiah, yaitu meskipun sering dianggap bertentangan, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi. Objektivisme memberikan dasar yang kuat untuk pengukuran dan validasi data secara empiris. Subjektivisme memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, pengalaman, dan persepsi individu yang tidak selalu dapat diukur secara langsung. Dan yang terakhir yaitu kombinasi keduanya membantu menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif dan bermakna. Next. Adapun analisisnya yaitu objektivisme penting dalam memahami hukum alam karena menegaskan kebenaran yang independen dari pengalaman individu, menghasilkan data yang konsisten, dapat diuji dan netral dari nilai pribadi, terutama dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, subjektivisme menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber pengetahuan, namun sering dikritik karena sulit menghasilkan kebenaran universal akibat perbedaan interpretasi individu yang lebih dominan dalam pendekatan kuantitatif. Paradigma ilmiah menurut Khan juga memengaruhi fakta yang dihasilkan, karena paradigma menentukan metode dan data yang relevan. Perdebatan antara positivisme dan postmodernisme menunjukkan bahwa subjektivitas selalu hadir dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, objektivisme dan subjektivisme saling melengkapi. Objektivisme memberikan dasar pengukuran yang terstandarisasi, sementara subjektivisme membantu memahami konteks dan pengalaman yang tidak bisa diukur secara empiris. Next.
Baik, ada argumen subjektivisme. Subjektivisme memiliki kekuatan dalam memahami fenomena manusia seperti perasaan, emosi, dan makna pribadi yang sulit dijelaskan secara objektif. Namun, jika diterapkan secara ekstrem, subjektivisme dapat mengarah pada relativisme di mana tidak ada kebenaran yang tetap, pengetahuan dapat diverifikasi, diuji ulang, dan diukur secara konsisten. Walaupun objektivitas penting untuk menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, pendekatan ini kadang dianggap terlalu kaku dalam memahami kompleksitas pengalaman manusia. Pendekatan subjektif dan objektif memiliki kelebihan dan kelemahan yang saling melengkapi. Dalam ilmu sosial, humaniora, pendekatan subjektif memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dengan memperhatikan konteks dan makna sosial. Sementara dalam ilmu alam dan eksakta, pendekatan objektif diperlukan untuk menghasilkan data yang terukur, bebas bias, dan dapat diuji ulang. Nah, sedangkan argumen objektivisme, penelitian ini yang valid tidak hanya menuntut objektivitas metodologis, tetapi juga refleksi aksiologis terhadap dampak sosial, etis, dan moral. Fokus hanya pada objektivitas dapat menghilangkan sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan. Sedangkan terlalu mengandalkan subjektivitas dapat menyebabkan bias dan kehilangan keabsahan logis. Oleh karena itu, keseimbangan antara subjektivisme dan objektivisme sangat penting dalam menghasilkan ilmu pengetahuan yang komprehensif dan bermakna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, dapat disimpulkan ringkasannya itu dari materi yang telah dibacakan oleh teman-teman. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa subjektivisme dan objektivisme memiliki karakteristik berbeda, namun saling melengkapi dalam metode ilmiah. Objektivisme menekankan pengukuran yang terstandarisasi dan bebas bias, penting untuk ilmu alam yang mengutamakan fakta terverifikasi. Sedangkan subjektivisme fokus pada pengalaman pribadi dan konteks sosial, lebih cocok untuk ilmu sosial dan humaniora yang realitasnya dinamis dan dipengaruhi nilai. Menggabungkan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian yang lebih komprehensif dan holistik, mencangkup data kuantitatif sekaligus makna kualitatif, sehingga memperkaya pemahaman tentang realitas di berbagai bidang ilmu. Untuk refleksinya, refleksi terhadap kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa sepenuhnya bebas dari nilai dan perspektif manusia, namun juga tidak boleh sepenuhnya subjektif. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh, ilmuwan perlu mengakui keterbatasan masing-masing pendekatan dan mencari keseimbangan antara pengukuran objektif dan interpretasi subjektif. Pendekatan ini penting agar pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya akurat secara empiris, tetapi juga bermakna secara sosial. Dengan menggabungkan keduanya, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara dinamis, reflektif, dan relevan dalam menghadapi kompleksitas dunia. Baik, kami rasa itu saja presentasi dari kami di kelompok 2 kelas B. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.